Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu dan ibadah bareng-bareng di gereja. Tapi kakak yakin semuanya udah terbiasa dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Hari ini Kak Gita dan Kak Mary akan ajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pakai gerakan ya. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak semuanya untuk berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Jangan ada yang ngintip ya. Lipatkan tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, terima kasih, amin. Nah adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mary. Tapi sebelumnya kakak ajak semua adik-adik untuk nyanyi lagu Bermacam-macam Anak di Seluruh Dunia. Selamat pagi adik-adik, bersama Kak Mary pada pagi hari ini akan menceritakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah dan berkat yang Engkau berikan hingga saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, agar kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi adik-adik IMPA. Apa kabarnya nih adik-adik IMPA? Wow, luar biasa adik-adik IMPA ini. Adik-adik IMPA, jangan berkecil hati. Walaupun kita belum bisa beribadah di rumah Tuhan, tapi kakak mau adik-adik tetap semangat untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan di rumah dan dibimbing sama orang tua.
Nah, adik-adik, kakak mau membaca dan menceritakan firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya belum? Yuk, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita di kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Nah, yuk kita akan membaca kitab kita dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kakak bacakan ya. Yosua 3 ayat 1 sampai 3. Perikopnya menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Siltim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberangi. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikianlah, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu dan mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, orang dari tiap-tiap suku, sebab sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan ini sebak sampai meluap sepanjang tepiannya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Santan, sedangkan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali.
Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, Dede, kita sudah membaca kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kakak akan menceritakan sedikit tentang Yosua 3 ayat 1 sampai 17 ini. Sebelum kakak mau lanjutkan, kakak mau tanya dulu. Siapa ya Yosua ini? Benar, adik-adik. Yosua ini adalah orang pengganti Nabi Musa. Sebelum Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa adalah orang pertama yang dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Alkitab, Yosua ini menceritakan tentang kisah bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang dibawa pemimpin Yosua. Dalam kitab Yosua ini pun ada peristiwa-peristiwa penting, yaitu salah satunya penyeberangan bangsa Israel di sungai Yordan. Tantangan Yosua sebagai pemimpin untuk pertama kalinya adalah membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Peristiwa ini bukan sekedar tantangan memasuki tanah Kanaan, tetapi juga momen pembuktian kuasa Allah turut bekerja dalam diri Yosua. Nah, Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan untuk mengelilingi seluruh perkemahan dan memberi arahan jalan untuk menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel harus fokus melihat tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam. Nah, tabut perjanjian ini adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Bangsa Israel segera berangkat mengikuti tabut perjanjian sambil menjaga jarak kurang lebih 900 meter. Hal ini memiliki tujuan untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan. Untuk melewati sungai Yordan ini, bangsa Israel harus melakukan 2 syarat, yaitu 1. Kuduskanlah dirimu, itu adalah syarat utama. Dimaksudkan agar bangsa Israel dapat menyaksikan bahwa kasih dan kuasa Tuhan. Yosua memimpin para imam Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa-bangsa ini. Para imam memegang peranan penting dalam mengangkat tabut perjanjian. Para imam ini maju menghadapi sungai Yordan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Nah, berkat keyakinan itu dan ketaatan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk yang rinci tentang cara menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel berangkat dari perkemahan mereka dan siap menyeberangi sungai Yordan. Terjadilah kepada mereka seperti yang difirmankan Tuhan, yakni ketika para imam pengangkat tabut perjanjian mencelupkan kakinya ke tepi sungai Yordan. Bangsa Israel menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah
yang menyediakan tanah kering yang dilalui oleh bangsa Israel. Tanah kering yang akan dilalui oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, mulai hari ini harus belajar sebagai anak Tuhan. Kita harus patuh dan yakin, karena kita anak-anak Tuhan tidak luput dari berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Pasti adik-adik pernah ngalamin. Contohnya, ketika adik-adik menempuh ujian, kita tidak hanya berdoa, tetapi adik-adik sungguh-sungguh belajar, baik di sekolah maupun di rumah, mengerjakan PR dan memberikan hasil yang baik dalam mengerjakan PR ataupun tugas-tugas yang ada di sekolah. Kedua, ini tantangan lagi. Kedua, ini ketika adik-adik dijahati oleh teman, misalnya dicubit, dimusuhi. Nah, adik-adik kita harus belajar untuk memberi maaf kepada teman-teman yang telah menyakiti kita. Nah, dari dua contoh yang kakak berikan tadi, kakak minta agar adik-adik harus patuh dan yakin atas kuasa Allah. Kalau Allah selalu mengasihi, menyayangi, dan tidak akan terlambat menyatakan pertolongannya. Usah adik balas kejahatan teman-teman adik itu, tidak usah. Tapi adik juga tidak boleh malas dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh orang yang lebih tua, baik dari guru, mama, papa, ataupun siapa saja. Yang harus adik lakukan adalah patuh dan taat. Itu yang Tuhan berikan, yang Tuhan minta dari kita anak-anaknya. Seperti Yosua taat, makanya Yosua mendapat berkat dari ketaatannya dia, dari keyakinannya dia. Dia bisa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takutkan atau khawatir, karena Tuhan selalu setia menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah menceritakan sedikit firman Tuhan yang diambil dari Yosua tadi, di mana Yosua mendapat berkat atas keyakinan dan ketaatannya dia kepada Tuhan, sehingga ia bisa memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, sebelum kita akhiri ibadah, kakak mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik. Adik-adik harus baca dan adik-adik harus share ayat hafalannya ini ya. Ayat hafalan ini diambil dari Yosua 3 ayat 5b, yang bunyinya, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, adik-adik harus hafal ayat hafalan ini, dan adik-adik share di grup kita di info PLKTA. Oke adik-adik, selamat beribadah. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya kakak harap adik-adik semua udah mempersiapkan persembahannya, dilipat yang rapi supaya persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedih
persembahan kami. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk lebih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya adik-adik. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah yang Kau berikan hingga saat ini. Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami Bapa. Berkatilah persembahan kami Bapa agar layak di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga sudah mendengar firman-Mu Bapa. Berkatilah kami anak-anak-Mu Bapa agar dalam kehidupan kami melakukan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Berkatilah, lindungilah kedua orang tua kami Bapa. Jauhkanlah mereka dari segala macam bahaya yang akan menimpa diri mereka masing-masing Bapa. Bapa, jaga mereka seperti mereka menjaga kami. Mengajari kami takut akan Engkau Bapa. Bapa, berkati juga pelayan firman kami Bapa yang memberikan firman kami pada pagi hari ini Bapa. Pendeta Christian, Kakak Mary, begitu juga dengan liturgos kami Bapa, Kak Gita, berkatilah kami semua Bapa, agar dalam pelayanan kami bisa memberikan firman-Mu untuk adik-adik kami Bapa, agar adik-adik kami pun begitu juga dengan kami pelayannya Bapa, takut akan Engkau Bapa. Bapa, berkatilah negara kami Bapa, di mana negara kami sedang tertimpa musibah corona Bapa. Kiranya Bapa, musibah ini bisa segera berlalu dan kami anak-anak-Mu Bapa bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus, beribadah seperti biasanya kami lakukan di hari Minggu Bapa. Bapa, berkati juga pemerintah daerah kami Bapa, di mana sekarang masyarakat di daerah kami ini ada yang tertimpa musibah corona Bapa. Berkatilah masyarakat kami yang tertimpa musibah ini agar mereka diberi kekuatan dalam mengobati penyakitnya Bapa, dan untuk mengurangi rasa ketakutan yang mungkin dari orang-orang sekitar yang akan membenci mereka Bapa dengan penyakitnya mereka Bapa. Bapa, kuatkanlah mereka Bapa, rangkul mereka Bapa, agar mereka bisa melalui kekhawatiran mereka semua di dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, berkati juga kami, orang tua kami, keluarga kami Bapa, di mana mereka berada. Lindungilah mereka semua Bapa, berkatilah mereka Bapa. Jauhkanlah mereka dari segala macam bahaya yang akan menimpa diri mereka masing-masing Bapa.
Begitu juga dengan kami Bapa, ampunilah kami Bapa, ampunilah kesalahan kami Bapa, baik yang disengaja maupun tidak sengaja Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Bapa, dengarkanlah doa kami, doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.